Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channelku Ridho Nurlina. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, aku pengen ngasih beberapa tips kepada teman-teman mengenai renovasi rumah. Bagaimana sih caranya kita tuh untuk bisa menghemat budget saat renovasi dan apa persiapannya? Nanti aku bakal jelasin ya. Sebelumnya aku bakal ngasih tahu sama teman-teman bahwa tips yang aku bagikan ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya. Jadi ini tuh sesuai dengan pengalaman pribadi aku saat renovasi kemarin. Barangkali teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, aku bakal jelasin sedikit ya. Kalau renovasi aku kemarin itu, aku renovasi belakang ya, renovasi belakang perumahan subsidi. Aku mindahin kamar mandi sama renovasi dapur, habisnya itu totalnya 30 juta. Itu sudah sama makan, sama upah, sama material, pokoknya udah dihitung bersihnya tuh 30 juta ya. Untuk yang pertama itu dalam hal memilih tukang. Dalam hal memilih tukang itu sangat penting banget bagi aku. Kemarin aku nyari tukangnya dengan cara aku banyak tanya-tanya sama orang-orang yang sudah renovasi. Misalkan tetangga aku yang A, tukangnya bagaimana sih, kinerjanya bagus atau tidak, terus upahnya mahal atau tidak. Terus aku tanya juga sama tetangga yang B yang sudah renovasi, sama saudara, sama teman-teman yang sudah renovasi. Pokoknya kumpulkan banyak informasi mengenai tukang ya, jadi kita bisa memilih gitu mana tukang yang akan kita pakai. Tentunya dalam hal memilih ini sesuaikan dengan budget juga ya, jangan sampai upah tukang itu melebihi atau lebih besar daripada biaya material ya. Misalnya karena aku ngambilnya sistem harian, jadi aku memilih tukang yang cepat gitu ya pengerjaannya dan yang upahnya agak murah gitu. Karena sistemnya tuh kan harian, jadi untuk masalah makan kan dari aku sendiri, aku yang menyiapkan. Untuk itu aku berusaha untuk hemat dalam hal makanan ya. Misalkan dengan kita memasak ya, mungkin ini agak repot juga ya bagi teman-teman yang nggak mau repot ya, mungkin bisa dengan cara borongan gitu ya. Tapi kalau misalkan aku lebih memilih untuk masak ya, dan aku udah hitung-hitung ternyata memang lebih hemat juga. Jadi sejauh-jauh hari sebelum renovasi itu aku udah nyiapin daftar menu untuk setiap hari aku masak. Jadi misalkan hari ini aku masaknya lele, masak tempe, sambal, kerupuk. Besoknya aku masaknya kayak sayur sop, tahu. Pokoknya yang setiap harinya tuh aku udah catet menu-menu apa aja yang nanti aku masak. Jadi pas hari H-nya itu aku udah punya gambaran nih aku masak apa. Jadi nggak terlalu bingung. Terus harga-harganya juga kan kita udah tahu ya, ibaratnya kalau ibu-ibu kan setiap hari belanja gitu ya, jadi udah tahu misalkan lele berapa sekilonya, tempe berapa sepotongnya. Itu udah aku catat juga, jadi pengeluaran makan tuh udah terperinci gitu ya. Untuk masalah masak itu memang agak repot juga ya bagi yang nggak mau repot. Misalkan ada ya yang nggak mau repot, yang pengen jadi gitu, yang udahlah aku jadi aja berapa harganya ya itu nggak apa-apa, terserah juga, karena intinya mah sesuai dengan budget masing-masing. Kalau budgetnya banyak ya alhamdulillah, kita tinggal tahu beres, nggak pusing-pusing, nggak buang-buang waktu ya, tenaga gitu. Untuk tips selanjutnya yaitu memfokuskan apa yang ingin kita renov. Maksud di sini yaitu kita harus membuat skala prioritas ya. Maksudnya jadi gini, sebelum renovasi kita harus menentukan prioritas renov kita itu apa dulu. Kalau aku kemarin yang aku utamain itu aku nutup belakang dulu. Aku bikin fondasi, nutup belakang. Pokoknya kalau misalkan belakang udah tutup, baru aku prioritaskan ke yang lain. Jadi prioritas utama kemarin aku itu nutup belakang dulu. Selesai ditutup belakangnya, baru aku prioritaskan untuk memindahkan kamar mandi. Aku lebih memprioritaskan kamar mandi dulu daripada dapur, soalnya memang kamar mandi aku tuh pengen dipindah ya, supaya ruang tamu aku itu agak luas. Setelah kamar mandi selesai gitu, aku prioritaskan untuk dapur. Setelah dapur baru meja bar. Jadi kita itu punya tahapan prioritas, jadi kita itu harus memprioritaskan yang menurut kita penting dulu nih. Apa nih yang menurut kita penting dulu? Kita utamakan renovasi tersebut.
Nah, yang selanjutnya, tips selanjutnya yaitu mengenai material. Nah, misalkan teman-teman pengen lebih hemat, caranya yaitu dengan belanja sendiri. Maksudnya belanja sendiri itu bagaimana sih? Nah, jadi kita tuh nggak mengandalkan tukang untuk belanja. Jadi kita sendiri yang datang ke lokasi atau ke tempat material tersebut, ke toko-toko material tersebut. Kalau aku kemarin, aku sebelum renovasi itu sudah survei ya, survei ke lokasi atau ke toko-toko material, survei harga, survei, aku bandingkan misalkan. Jadi untuk besi, misalkan aku belanja besi nih di toko mana yang harganya lebih murah. Nah, aku bandingkan gitu. Misalkan di toko A, ini contoh aja ya, misalkan harganya itu 100.000. Nah, di toko B itu 110.000. Kan lumayan ya, 10.000 perbandingannya. Jadi aku belanjanya yang di toko A gitu ya, di yang lebih murah. Karena pas aku kemarin pas beli keramik, beli granit gitu ya, keramik granit, terus WC jongkok, terus pintu, soalnya pintu aku ganti juga ya. Nah, aku nyarinya semuanya yang ada diskonnya. Jadi jauh-jauh hari juga aku sudah survei ke lokasi tersebut, ini kira-kira yang sesuai selera kita, yang ada diskonnya yang mana ya. Terus kita harus punya cadangan. Misalkan aku pengen keramik yang motif kayu. Nah, motif kayu sama cadangannya motif bata gitu ya. Ini misal aja sih ya. Nah, yang motif kayu sama motif bata tuh yang ada diskonnya hanya motif kayu. Ya udah, berarti kita yang ambilnya yang motif kayu. Jadi sebelum kita belanja ke tempat ke toko tersebut, kita sudah ancang-ancang dari rumah nih, kita tuh pengen belinya yang kayak gimana. Terus nanti kita bandingkan di sana harganya. Terus kita ngambilnya yang lebih murah gitu ya. Caranya gimana sih Kak, persiapan dari rumahnya ya? Ya caranya yaitu cari di internet. Kalau aku carinya di Google, di internet, terus nanya-nanya juga ke temen, kalau keramik kayak gini biasanya harga berapa. Terus sekarang kan lebih mudah ya cara mencari informasi dengan internet. Nah, terus masih tentang material, yaitu yang selanjutnya gunakan material bahan bekas kalau misalkan ada. Ini kan kita tuh saat renovasi butuh kayak steger, butuh tangga. Nah, kalau misalkan tetangga kalian atau teman dekat kalian gitu ya yang sudah renovasi masih ada sisa kayak papan atau kayu atau bambu gitulah yang benar-benar udah nggak kepake, nah kalian bisa minta dari teman atau tetangga tersebut. Tapi kita harus pastikan bahwa barang itu sudah tidak dipakai sama pemiliknya ya. Jangan pas masih dipakai kita ambil. Pokoknya kita pastikan, kita tanya dulu sama pemiliknya apakah sudah nggak terpakai gitu ya. Daripada dibuang, mendingan kita ambil aja. Nah, selanjutnya masih tentang material ya. Jadi kita itu diusahakan untuk berbelanja material dengan hitungan yang pas ya. Nah, bagaimana sih caranya menghitung yang pas? Nah, kita tuh harus bisa memahami rumus dasar volume terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memahami rumus dasar volume? Nah, maksudnya itu kita harus bisa menghitung ukuran yang akan kita renov. Misalkan contohnya itu dapur ya. Nah, kita tuh harus tahu misalkan untuk dapur itu kita butuh berapa kaso, kita butuh berapa keramik untuk lantainya, untuk dindingnya. Nah, kita harus menghitung-hitung dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman kesusahan dalam hal-hal menghitung seperti ini, teman-teman harus meminta bantuan tukang. Jadi harus ada komunikasi yang baik dengan tukang. Jadi nggak pusing ya, nggak terlalu pusing. Nah, kalau kemarin aku juga sama, aku minta bantuan tukang juga. Jadi sebelum renovasi aku sudah ngobrol sama tukangnya, kira-kira ukuran seperti ini butuhnya berapa, ukuran seperti ini ukuran butuhnya berapa, lalu aku tulis, aku rangkum ya, dan aku mengira-ngira nih misalkan butuhnya segini. Jadi kita pas belanja itu udah punya bayangan gitu ya, udah punya bayangan kita belanjanya berapa pieces, kita belanjanya berapa dus kayak gitu. Diusahakan untuk belanja material jangan lebih ya. Nah, kalau misalkan lebih kan sayang, nanti nggak kepakai. Syukur-syukur kalau misalkan bisa dibalikan ya sama tokonya, tapi kayaknya nggak semua toko yang bisa kayak gitu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau misalkan kita sudah mengetahui rumus dasar volume, sudah mengetahui ukuran-ukuran, lalu kita
Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung rencana pengeluaran. Jadi sebelum renovasi kita tuh sudah punya catatan untuk pengeluaran kita nanti. Jadi kita setidaknya sudah mengetahui gitu ya, sudah sedikitnya ada bayangan nih apa aja nih pengeluarannya, berapa aja nih biaya-biaya pengeluarannya untuk makan, untuk material, untuk tukang. Jadi kita sudah punya catatan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya jangan berbelanja barang-barang yang tidak terlalu penting dulu. Ya, contohnya seperti ini. Kita tuh pas saat renovasi, misalkan dapur sudah jadi. Nah, dapur itu sudah jadi. Nah, kita tuh kayak pengen langsung aja beli dekorasinya ya gitu, beli dekor-dekornya gitu. Nah, itu jangan dulu ya teman-teman. Jadi kalian tuh fokuskan dulu untuk renovasi. Kalau renovasi benar-benar semuanya udah selesai, baru kita berbelanja untuk yang lainnya. Misalkan kita pengen kompornya ganti, atau misalkan kita pengen di dekorasi dinding, beli dekorasi dinding, atau misalkan kita beli rak. Nah, jadi fokuskan dulu untuk renovasi ya, biaya yang sudah kita pegang ya sudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita juga harus bisa memantau, atau kita juga harus bisa mengecek pekerjaan tukang ya. Jadi kita enggak asal tinggalin nyerahin ke tukang, ini saya renov ini pokoknya saya tahu jadi gitulah. Nah, kalau kemarin kalau pengalaman saya pribadi kemarin, saya itu kan tinggalnya memang di sini ya bareng sama tukang. Jadi kan setiap hari saya bisa mengontrol gitu ya, saya bisa mengecek ke pengerjaan tukang. Dengan begitu kan kita bisa tahu nih perkembangannya. Jadi dengan cara seperti itu bisa meminimalisir kesalahan ya. Kalau misalkan kitanya nggak ada di lokasi, otomatis kan kita nggak tahu perkembangannya, kita nggak tahu apakah yang dipasang tukang itu benar apa enggak. Soalnya namanya juga manusia ya, kadang ada pelupanya. Jadi kita saling ingetin gitu. Jadi diusahakan jangan ada pengerjaan yang 2 kali, jangan ada kesalahan ya. Jadi kita harus sering memonitor gitu, kita harus sering mengecek pengerjaannya juga. Memang sih ini tuh agak repot juga ya. Negatifnya mungkin agak capek ya, agak kelelahan juga ya, karena harus urus sana sini gitu kan. Tapi ya di sisi positifnya mungkin biayanya itu lebih hemat. Pokoknya tergantung teman-teman aja. Kalau teman-teman ada budget yang lebih, yang banyak, ya nggak apa-apa, mending langsung jadi, mending langsung tinggal beres, nggak usah repot-repot gitu ya. Nah, kalau misalkan yang budgetnya kayak aku terbatas gitu ya, teman-teman bisa gunain tips-tips yang udah aku jelasin tadi. Dan mungkin itu aja tips dari aku untuk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau renovasi rumah, persiapannya seperti apa ya, seperti yang sudah tadi aku jelaskan. Semoga penjelasan aku tuh bisa dimengerti sama teman-teman, dan mohon maaf banget kalau misalkan aku kecepatan ngomongnya ya gitu, atau misalkan ada kata-kata yang kurang dimengerti sama teman-teman. Teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar, insya Allah nanti aku bakal jawab.